ormas yang lainnya dengan Ansor tuh apa sih perbedaannya? Mungkin bisa dijelaskan. Waalaikumsalam. Terus get kopi ya. Kopi langsung. Lewat sini aja. Ansor dapat apa ya? Dapat berkah itu. Berkah itu apa? Sepertinya Ansor banyak yang nganggur. Enggak ada. Mungkin suatu saat Ansor bisa menggantikan fungsi. Pilihan hidup ada di kalian masing-masing sahabat ya. Kalian mau atau tidak? Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Oke, selamat malam sahabat-sahabat Pop Culture, podcastnya Anak Culture ya. Podcast pertama ya dari Ansorku TV. Ini channel baru dan juga program baru dari kami ya, yang membahas seputar tentang keansoran, keorganisasian, isu politik, konspirasi dan yang lainnya. Banyak nanti kita bahas di sini. Nah, untuk episode pertama kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Orang termasuk nomor satu tentunya di Ansor ya. Ansor Kudus ya. Kita panggilkan Arif Mustain. Tepuk tangan dulu. Selamat malam sahabat Arif Mustain. Selamat malam. Panggilan Bapak Arif ya. Sahabat Arif. Oke, sahabat Arif. Maklum Ansornya baru jadi belum terbiasa manggil sahabat. Belum, Mas. Kalau saya PKD sudah. Insyaallah, alhamdulillah sudah. Ya. Lahir di Kudus, asli Kudus ya, sahabat. Tanggal 28 Desember tahun 1979. Tepatnya di usia berapa berarti sahabat? Usia 45. Oke, 45. Saya 25. Terpaut 20 tahun. Gap generasi. Ya, terus pengalaman organisasi ya. Kita berbicara tentang karena Ansor sebelum sahabat Arif ini kan jabatan yang dipegang sekarang adalah ketua Ansor ya, ketua Ansor. Apakah langsung menjadi ketua Ansor atau ada proses dulu? Organisasi itu butuh proses. Kami awali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di jamiah yang ada di desa. Ya. Awalnya kami ada di jamiah usia anak SDMI itu ada jamiah Hidayatul Atfal di Jamiah Rebana. Jamiah Dalil Yasin. Oh, yang ada Jamiah di situ. Dalil Yasin. Berlanjut kepada jamiah Hidayatul Subhan itu usia anak remaja, anak MTS. Dari situ kami kenal ada pimpinan ranting Ibnu di ranting Kedung Dowo. Tuh. Nah, berlanjut ke PAC Kaliwungu kami juga ikut, dan pada sekitar tahun 2004-2006 juga ikut di pimpinan cabang Ibnu IPPNU Kabupaten Kudus. Gitu. Terus dari Ibnu beranjak ke Ansor. Ya, mulai Ranting. Kedung Dowo, PAC pernah ketua sampai sekarang menjabat di ketua pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Kudus. Oke. Nah, luar biasa perjalanannya. Berarti dari bawah ya teman-teman ya, sahabat-sahabat ini. Jadi berproses dari jamiah eksternal, ya kan? Jamiah yang diikuti para remaja-remaja, kemudian masuk ke jamiah yang masuk bidangnya pelajar-pelajar Ibnu, kemudian masuk ke Ansor, ya berproses dari ranting sampai sekarang menjadi ketua. Jadi cukup panjang perjalanannya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mau minum apa Pak Arif? Nah, ini yang menarik karena kami asli di wilayah Jeddah. Nah, itu terkenal dengan kopinya. Kopi. Lebih baik kopi saja. Ya, memang adanya kopi Pak Arif. Kopi Jeddah. Ayanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus get kopi ya. Kopi langsung. Lewat sini aja. Kopinya kopi apa ini Pak Tony? Kopi yang bisa bercanda. Kopi apa tuh? Kopi lawak. Jokesnya bapak-bapak. Jokesnya bapak-bapak.
Boleh join ya. Mari, Silakan, mari. silakan. Ya. Pak Yanto kalau mau kalau mau ngikut ngobrol. Oh iya, jersey-nya Arsenal. Ini saya bangga sekali pekan pertama udah ngalahin yang namanya MU bro. Gak apa-apa mandul, yang penting bisa nyetak gol. Nyon sewu, fans MU nggih. Gitu. Kita lanjut ya, Ya, sambil ya. ngopi-ngopi, sambil boleh ngerokok Pak Arif. Iya, Kita bebas. rokok bebas ini. Oh iya, ini masih kosong. Jadi rokok diumpetkan dulu ya, mohon maaf. Tapi tetap rokok. Kita lanjut lagi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini kan mungkin Pak Arif juga sudah lama berkecimpung di Ansor, sudah mulai dari dasar ya sampai menjadi seorang pimpinan. Nah, mungkin dari orang-orang awam yang mungkin belum kenal tentang Ansor, kira-kira perbedaannya apa ketika kita mengikuti organisasi atau bisa disebut ormas ya? Iya. Bisa disebut ormas ya. Ormas yang lainnya dengan Ansor tuh apa sih perbedaannya? Mungkin bisa dijelaskan. Awal mungkin Ansor itu perlu diketahui sahabat-sahabat yang belum pernah mengerti Ansor ini apa itu. Kita pada dasarnya dalam naungan rumah besar yang ada di Nahdlatul Ulama, yang kita adalah badan otonomnya, sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama adalah kita. Itu yang membedakan dengan organisasi lain, dan kita terstruktur sampai dengan pusat, mulai ranting sampai dengan pusat. Fokusnya pemuda gitu. Fokusnya pemuda, Fokusnya usia pemuda. 20 Untuk sampai rentan usianya 45. berapa? Antara 20 sampai 45. Kalau di NU itu kan mulai IPNU IPPNU itu usia 14 sampai 20 lah, yang kita itu usia 20 sampai 40 atau 45. Nanti baru ke NU atau yang ibu-ibu ya ke muslimat. Dan saya seperti kita ini ada yang keputrian itu namanya Fatayat NU. Oh, berarti satu letengnya itu Satu Fatayat. leteng. Dan yang membedakan lagi dengan ormas lain, kita adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Beri tepuk tangan nih, beri tepuk tangan untuk Ansor. Keren sekali ya Ansor ya, lebih kompleks ya. Mungkin suatu saat Ansor bisa menggantikan fungsi Ya. Bapak ini masih episode pertama loh. Ya, jangan dekat-dekat jurang. editor, jangan lupa editor. Ya memang gini, ini yang menarik ketika usia kita kan memang rentan 20 sampai katakan 45 itu kan Iya. usia-usia produktif. Iya, betul. Apakah itu database kami itu ada yang menjadi guru, politisi juga banyak. Waduh, politik. Jadi ada yang karyawan di perusahaan, ada yang buruh lepas, Ada yang nganggur juga. Ada yang nganggur. PNS juga banyak. Ya. Kayak ini nganggur semua ini kan. Bisa bikin podcast kan karena nganggur, Pak. Karena gabut itu Iya, ya. karena gabut. Oke. Nah, mungkin langkah-langkah yang bisa disampaikan kepada mewakili orang-orang awam yang pergerakannya lebih jelas. Misal kegiatan konkretnya seperti apa sih yang ada di Ansor? Kalau mengacu pada visi misi kami, Ya. itu memang tadi yang kami utarakan di bidang sosial itu memang kemasyarakatan itu banyak sekali lah yang perlu kita tangani. Apalagi ini nanti kaitannya dengan keansoran dan banser itu memang bersentuhan dengan masyarakat. Selain Langsung, itu di keagamaan kita juga ada Rijalul Ansor. Fokusnya adalah bagaimana amaliyah aswaja an-nahdiyah itu bisa tersampaikan pada generasi-generasi muda. Oke. Itu kan tadi Bapak Arif, sahabat Arif ya. Sahabat Arif. Telah mengutarakan bahwa Ansor ada 3 poin ya. Ada sosial, kemasyarakatan, dan juga keagamaan. Nah, itu mungkin bisa lebih dipaparkan, lebih jelaskan untuk mungkin keansorannya, keanggotaannya. Itu Sub departemennya. Iya, itu apa itu? Untuk lebih sub-subnya itu lebih detail itu, Pak. Jenjang di pengkaderan kami sebenarnya teman-teman yang ada
interest pengen masuk ke Ansor, jelas lewat melalui pintu pengkaderan. Adanya mana PKD. Oh itu formalnya gitu. Formalnya PKD. ikut itu. Pengkaderan formal. Nanti setelah ikut PKD juga nanti yang mau masuk Banser. Nah ini yang belum kami jelaskan. Banser itu apa? Banser itu semi otonom kita. Kadang masyarakat membedakan antara Ansor dan Banser. Padahal itu kader intinya kita. Nah, inti, core of the core. Masih satu rumpun ya, berarti satu rumpun. Ya. Jangan salah paham. Banser itu ya bagian dari Ansor. Tapi Ansor belum tentu Banser karena harus melalui pelatihan tadi di Klansan itu. Pelatihan khusus ya. Pelatihan kader inti. Oke. Gitu. Nah, itu yang menjadikan kita nanti di Banser juga ada ranah-ranah kemasyarakatan itu seperti Bagana, Balantas, Barada untuk pengobatan. Nah, kalau Bagana itu lebih pada bersifat penanganan bencana dan sebagainya. Gitu. Nah, yang di Ansor sendiri juga di masyarakat juga banyak kemarin ketika ada isu-isu tentang entah itu sosial atau isu tentang kemasyarakatan itu kita juga berperan aktif di situ. Oke. Mau tanya. Nah, ini tahan dulu slow. Pertanyaan awam sih sebenarnya. Ketika ada seseorang yang pengen gabung Ansor, tapi memang belum PKD, apakah ketika dia sudah masuk gabung dengan Ansor sudah bisa dikatakan sebagai anggota atau belum sahabat? Belum. Ya itu kalau ini istilah di KTA kami ya anggota tapi belum menjadi kader lah. Oh, belum legal. Belum legal. Tapi secara kader kita itu memang harus ikut PKD gitu. Nah, nanti kader intinya ikut ke Banserannya. Sebagai untuk diakui resmi ya, ikut PKD. Ikut PKD. Tapi nek kalau di Kabupaten Kudus secara keseluruhan aktif sih Pak? Aktif. Kita di 9 kecamatan pemetaannya itu hampir di seluruh kecamatan itu full. Seperti di Kaliwungu ada 15 itu juga aktif semuanya. Yang agak berat malah di kota dari 25 ranting paling kisaran 17 lah, masih ada beberapa garapan ranting yang harus kita aktifkan. Masih PR ya Pak Arif. Tapi ya? yang lain insya Allah dari 9 ranting itu sudah terpenuhi. Oke. Ranting mana ini? Ranting saya ranting Sunggingan, alhamdulillah aktif Iya. baru RA. Tadi malam habis dilantik kok. Akreditasinya apa Kak? A. Oke, nah ini mungkin ada yang pengen tanya. Ketika gabung Ansor, yang didapat itu apa sih? Nah, ini menarik. Terkadang orang ini kami bisa apa atau kami dapat apa? Dapat apa? Organisasi kan seperti wadah, beragam profesi, beragam kegiatan. Nah, kita mewadahi itu. Adapun nanti kita dapat apa? Kenyamanan secara berorganisasi ini penting. Jadi kita umpamanya pengangguran. Ketemu teman-teman Ansor. Nah, beberapa teman Ansor juga membutuhkan teman-teman pengangguran juga. Untuk podcast. Itu juga bagian dari distribusi kader. Sepertinya Ansor banyak yang nganggur. Ya, ada. Kami ada database-nya. Oh, iya. Berapa persen? Bahkan pendapatannya juga kita tahu semuanya kader-kader. 3 juta per hari ya Pak? Ya 10 juta juga ada. Tapi ini terkait dengan pajak ya, jangan dipublish. Oh. Ya, itu mungkin untuk anggota Ansor yang punya ini ya, petambatan lebih ya bisa lah isi ya. Bisa Yang isi. punya usaha minimal. Dapat tunjangan apa enggak Pak Arif? Enggak ada ya. Tunjangan kantor ya. Kalau yang lain kan ada tunjangan. Ya, Ya, mana? minimal kita bisa mengasih komunitas ini bisa saling memberi manfaat. Kalau ditanyakan Ansor dapat apa ya, dapat berkah itu. Berkah itu apa? Bertambah-tambah kebaikan. Ya, alhamdulillah keren. Karena basicnya juga organisasi keagamaan kan. Iya, betul. Jadi poin-poin keberkahan ini juga harus ditekankan juga. Oke. Karena usia Ansor kan dimulai 20 kan, 20 sampai 40 itu pun jangkanya lumayan lama, hampir 20 tahunan kan. Tahun ya. Dan mayoritas zaman sekarang itu
lebih banyak pemudanya ya Ya. kan. Era apa ya? Bonus demografi. Bonus Ya. demografi. Osnya Bonus demografi. minum kopi dulu. Oke, kopi dulu Pak Arif. Gadget tuh kadang pikirannya tuh agak realistis, sahabat. Ini menarik ketika kami bersama departemen atau wakil bidang di database. Ternyata memang bonus demografi itu di Ansor itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Jadi usia antara 20 sampai sekitar 25 itu tertinggi daripada usia-usia yang lain. Kami rate menjadi 5 tahun karena tadi kan usia 20 sampai 40 katakanlah saya menjadikan ranknya itu menjadi 55 tahun. Itu terbanyak itu memang di usia produktif 20 sampai 25. Tapi nyatanya masih banyak pengangguran juga. Iya, banyak pemudanya ya juga banyak nganggurnya sebenarnya. Justru malah yang nganggur kelihatannya tapi penghasilnya banyak ya ada. Ada. Terus apa kabar dengan 19 juta lapangan pekerjaan ini? Nyamret. Aduh. Makin ngeri. Tapi untuk Ansor ini ya mungkin ada beberapa pertanyaan Pak untuk Pak Arif sendiri ya. Iya. Untuk salah satu mungkin ada beberapa lah goal-goal atau tujuan yang mau dicapai untuk Ansor Kudus Ya, di Ansor periode Kudus Panjenengan. khususnya. Ini mengacu pada tagline yang ada di pusat itu Gus Sadin ketua umum kami itu ada 4 pilar yakni BISA. 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 Bisa itu apa? B. B-nya adalah bisnis. Bisnis, Nah, I-nya adalah inovasi. inovasi, S-nya adalah sumber daya manusia. manusia. Dan A-nya adalah anak muda. Anak Nah, bagaimana ini nanti kami terjemahkan minimal di tingkat pimpinan cabang yang skupnya kabupaten. Kita ada di beberapa departemen itu termasuk UMKM dan barusan pusat juga menginstruksikan harus membuat badan usaha milik Ansor atau disingkat dengan BUMA. Nah, ini juga menarik kegiatan-kegiatan ekonomi ini bisa memberdayakan sahabat-sahabat yang ada di Ansor. Nah, I-nya apa? Inovasi. Termasuk kita podcast, dakwah kita secara digital. Nanti mungkin menjadi digital marketing juga karena ada sponsornya. Harus ini Pak, Pak. Episode 2 atau 3 ya. Harus ada ini. S-nya kalau sumber daya manusia memang berbagai macam latar belakang kader-kader Ansor, ada yang akademisi, ada yang pengajar, ada yang dari pengusaha dan sebagainya itu kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk organisasi. Nah, anak mudanya inilah yang nanti akan mengisi bagaimana di segmen di berbagai bidang tadi. Ada yang kebanseran, ada kewirausahaan, ada yang Rijalul Ansor dan sebagainya. Jadi bergerak di semua bidang ya ternyata ya. Entah itu bidang ekonomi, terus keagamaan, masyarakatan termasuk pendidikan yang lainnya. Oke. Nah, ini proyek besar yang akan digarap Ansor Kudus ini apa? Secara garis besar aja. Ya, di berbagai sumber daya kami ada yang namanya tentang pendidikan pengkaderan, kita fokus bagaimana rekrutmen itu bisa anak muda, tidak hanya yang alumni IPNU IPPNU itu, tapi kita juga merekrut kader-kader yang belum pernah ikut organisasi, kita masuk ke situ lewat pengkaderan dan pendidikan. Yang kedua adalah tentang politik dan kebangsaan. Ini menarik karena politik kita bukan politik praktis, tapi politik kebangsaan. Bagaimana kita juga ikut menjaga NKRI. Jargonnya apa? NKRI harga mati. Gitu. Nah, karena Jangan tertawa. saya lebih melihat pada bajunya sahabat Danar itu. 1934. Iya. Ini nyuwun sewu ya, ini bukan klub sepak bola. Oh iya betul. Ini bukan plat nomor, Bapak. Ini bukan plat nomor. Itu adalah tahun kelahiran Gerakan Muda Ansor. Gitu. Iya. Menarik ketika Indonesia belum merdeka, sahabat-sahabat atau dulu muharek ataupun muasis Ansor itu sudah memikirkan bagaimana wawasan kebangsaan untuk kita bermerdeka dan bernegara. Nah, selanjutnya adalah tentang advokasi hukum. Kita ada LBH Ansor juga mendampingi jika ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Lanjut lagi adalah tentang layanan dan pemberdayaan
kader desa. Ini menarik ketika pemerintah pusat itu menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat apa itu? Koperasi Merah Putih. Iya, Merah koperasi. Putih dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak kader yang ada di desa. Yang berkecimpung di sana. Dulu kita mengisi di organisasi desa lewat Karang Taruna dan sebagainya. Ini Koperasi Merah Putih juga diisi beberapa teman sahabat-sahabat yang ada di Ansor. Berarti itu tadi kan yang pertama tentang pengkaderan ya. Iya. Targetnya mungkin untuk tahun ini berapa yang dikader? Iya. Ini setara database kami sudah ada 5.000 target kami 5.000 Sampai tahun ini ya? Banser, iya. Harapan kami paling enggak 1 semester sampai puncak Desember ini ya Iya. nambah sekitar target 500 atau 1.000. Oke, cukup sangat banyak ya. Sangat banyak sekali, berarti total targetnya sampai 6.000 ya. Ya tepuk tangan buat Ansor Kudus tuh. Itu 6.000. 2025 ya. Iya. Nanti 2026 kita juga ada target setelah ada musyawarah yang ada di tingkat cabang. 6.000 itu kalau di Simpang 7 penuh, Pak. Iya. Full. 60.000. Apalagi 60.000 ya kan? Apalagi 60.000. Buat demo. Paling enggak itu bukan klaim tapi kita memang ada Sesuai ya. sahabat yang Ada kami database-nya. data aktif Sesuai. itu. Dan itu bervariasi ya Pak. Ya bervariasi. Yang masih mahasiswa mungkin ya, terus ada Ya. yang mungkin masih sudah menikah dan sebagainya. Ya. Preman ada. Semua profesi. Astaga. Tadi kan kalau kita ngomong tentang Genji kan memang saat ini masih banyak ya. Jumlah populasinya masih banyak. Iya, betul. Nah, yang sahabat Arif temui ketika di Ansor, yang usia paling tua yang pernah ditemui usia berapa ketika masih ikut Ansor? Ya. Gitu? Kalau di Ansor memang terbatas dengan batasan usia antara 40 sampai 45. Ya. Tapi kalau di Banser itu selamanya. Banser selamanya ya. Banser Ila yaumil kiamah Iya. ya. Banyak ketika kader-kader sahabat-sahabat yang ada di Banser itu ada yang usia 60, 70, mereka masih gagah memakai seragam Banser. Masih gagal. Tepuk tangan, tepuk tangan. Keren sahabat Banser. Ini terakhir, Ya. sahabat Arif, mungkin pesan untuk calon-calon kader yang belum bergabung ini. Ini gimana agar lebih tertarik karena keadaan sekarang kan masih banyak ya teman-teman dari Gen Z yang belum gabung ya, ataupun yang lainnya dah. Bisa disampaikan, Pak. Ya. Pesan kami kepada sahabat-sahabat apalagi generasi muda memang pilihan hidup itu masing-masing di sahabat-sahabat, tapi pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, makhluk yang butuh komunitas untuk berkumpul bersama. Mari bergabung dengan kami agar supaya kita bisa satu gerakan, satu khidmah di Nahdlatul Ulama lewat gerakan Muda Ansor. Oke. Tepuk tangan buat sahabat Arif. Pak Arif. Oke. Pilihan hidup ada di kalian masing-masing sahabat ya. Kalian mau atau tidak. Oke. Terima kasih sahabat Arif ya sudah menyempatkan hadir ya di episode pertama ini. Semoga yang nonton juga banyak. Podcast apa namanya? Podcast apa? Pod culture kan? Pod Culture. Kenapa kok culture? Karena kita hostnya host culture. Iya, Ya, betul. sarungan ya kan. Ya suka Jadi, pula dipakai, kan. kan? Berarti di sini kita menampung semua aspirasi dari teman-teman semua, Pak. Jadi gitu. Aspirasi kayak Testimoni. Siapa tahu jadi DPR ya. aduh. Jangan lupa di like, comment, and share konten ini guys ya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Pod culture, tertawa belajar semua dari